Halo, Mizami serba definisi. Jumpa lagi kita dalam pelajaran matematika, di mana kali ini kita akan bahas tentang bagaimana mencari suku tengah untuk suatu barisan geometri. Nah, kira-kira ada yang tahu apa yang disebut dengan suku tengah? Ya, jelas dari nama kata tengah berarti dia berada di tengah-tengah. Sehingga suku tengah itu bisa kita definisikan adalah suku yang berada di tengah-tengah di antara sejumlah barisan. Nah, berarti suku tengah untuk barisan geometri berarti adalah suku yang posisinya berada di tengah dalam sejumlah barisan geometri. Nah, kira-kira ada yang tahu bagaimana cara kita mencari suku tengah? Misal, kita memiliki suatu barisan geometri ya yang terdiri dari 2, 4, 8, 16, 32. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat 5 suku ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 suku. Dan suku tengahnya adalah 8 ya. Jelas juga terlihat di di sisi mata kita itu jelas 8 itu berada di tengah-tengah ya di antara barisan geometri tersebut. Kalau seandainya jumlah barisannya sedikit ya seperti yang di atas ini yang contoh ini 2, 4, 8, 16, 32. Nah, ini jumlah barisan sedikit. Mungkin bisa langsung ketahuan suku tengahnya. Nah, bagaimana kalau jumlah barisannya banyak? Tentu tidak semudah ya kita menebak posisinya ya, sukar bagi kita dengan cepat mencari suku tengahnya. Nah, untuk itu mari kita coba pahami suku tengah. Secara umum, barisan geometri ditulis seperti berikut. A, AR, AR pangkat 2 ya, R ini rasio ya. Nah, inilah suku pertama. Kemudian AR pangkat 3, AR pangkat 4, AR pangkat 5, AR pangkat 6, AR pangkat 7, kemudian AR pangkat 8. Nah, apabila kita menggunakan simbol UN ya, maka barisan geometri dapat kita tulis menjadi ya U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, dan U9. Ini apabila kita tulis dalam bentuk notasi UN. Nah, jika kita memiliki suatu barisan dalam bentuk notasi UN, di mana terdiri dari 5 suku, maka ditulis U1, U2, U3, U4, U5. Ada 5 suku. Yang menjadi suku tengah untuk barisan di atas adalah U3. Sangat jelas kelihatan ya. Nah, jelas kelihatan bahwa U3 ini membagi dua bagian yang sama besar. Jadi U3 ini yang menjadi suku tengahnya ya. Di mana dua bagian yang besar itu dua suku di sisi kiri yaitu U1 dan 2 dan dua suku di sisi kanan yaitu U4 dan U5. Jadi sini terlihat jelas bagaimana cara kita menentukan secara cepat posisi suku tengah. Nah, kita coba dengan beberapa contoh lainnya. Misalnya, kita memiliki suatu barisan geometri ya di contoh pertama yang terdiri dari 1, 4, 16, 64, dan 256. Kalau kita hitung ini ada berapa suku? Yaitu ada 5 suku ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan nilai suku tengahnya adalah 16 ya. Nah, ini masih juga barisannya masih sedikit, jadi masih mudah kita menentukan di mana suku tengahnya. Jadi di sini suku tengahnya adalah 16, yaitu berada di posisi U3, suku ketiga ya. Kita coba ke contoh 2, di mana barisan geometrinya terdiri dari 3, 6, 12, 24,
4896 dan 192 ya, 192. Nah, coba kita hitung ada berapa jumlah sukunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti banyaknya suku ada 7. Dan yang menjadi suku tengah jelas ya, kelihatan juga bahwa 24 ini itu yang berada di U4 atau suku 4 itu menjadi suku tengahnya. Ya. Sekarang kita coba ke contoh 3. Nah, perhatikan contoh 3 ini terdiri dari berapa suku? Itu terdapat 4 suku ya, yaitu 1, 3, 9, 27. Ada 4. Nah, banyaknya suku 4. Nah, suku tengahnya tidak ada. Nah, dengan demikian, karena jumlah sukunya genap, maka tidak ada suku tengah. Jadi, kita dapat menentukan suku tengah hanya pada barisan yang memiliki jumlah suku ganjil. Nah, ini poin penting ya. Jadi, suku tengah hanya bisa ditentukan pada jumlah barisannya ganjil ya. Jadi kalau misalnya jumlah sukunya 4 itu kan genap, berarti tidak ada suku tengah. Misalnya lagi jumlah sukunya ada 8, ya kan genap, berarti nilai suku tengahnya tidak ada. Yang ada pada jumlah sukunya ganjil. Sampai di sini jelas ya, suku tengah itu hanya terdapat pada jumlah suku ganjil. Nah, kita coba masuk ke berikutnya ya, materi berikutnya, yaitu rumus mencari suku tengah. Nah, kenapa kita perlu rumus untuk mencari suku tengah? Nah, ini punya alasannya ya. Coba kita perhatikan, misalnya ada suatu barisan ya yang terdiri dari 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, titik-titik sampai dengan suku terakhir itu 65, 536. Nah, sampai suku terakhir tidak disebutkan berapa jumlah sukunya. Justru kita yang harus nanti mencari tahu. Nah, apakah mudah bagi kita ya menentukan suku tengahnya dan terletak pada suku berapa suku tengahnya. Nah, untuk mempermudah kita dalam mencari suku tengah untuk barisan di atas ya, kita harus menggunakan rumus karena kita tidak bisa dengan mudah menentukan apa suku tengahnya ya. Dari sini apa suku tengahnya, kemudian di posisi mana suku tengahnya, makanya kita perlu rumus. Jadi beda dengan yang slide sebelumnya, itu dengan mudah karena jumlah barisannya masih sedikit, masih mudah kita menemukan suku tengah dan di posisi kemana suku tengah dari suatu barisan geometri. Nah, rumus yang kita gunakan adalah UT ya, ini suku tengah sama dengan akar ya. Ini akar A kali UN. Jadi UT suku tengah, A itu suku pertama ya, atau U1 kadang-kadang dinotasikan kalau dalam UN, dan UN itulah suku ke N. Dalam hal ini berarti ya suku terakhirnya. Nah, jadi dengan kita terapkan rumus UT sama dengan akar ya UN untuk barisan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 sampai dengan 6, 5, 5, 3, 6 ya, kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Dari sini kita dapatkan A itu kan 1 ya, suku pertama ya, dan UN itulah suku terakhir. Jadi masukkan 1 kali 6, 5, 5, 3, 6. 1 kali 6, 5, 5, 3, 6 ya jelas adalah 6, 5, 3, 6. Nah, akar dari 6, 5, 5, 3, 6 itu adalah 256. Jadi kita dapatkan sejauh ini suku tengahnya adalah 256 ya untuk barisan geometri ini. Nih ya. Jadi UT-nya adalah 2556.
Nah, pertanyaan sekarang, UT atau suku tengah 256 itu terletak di pada suku keberapa? Ya. Nah, ini juga tidak mudah kita mengetahui di posisi suku keberapa. Nah, untuk itu ya, kita harus mencari posisi pada suku keberapa suku tengahnya. Kita gunakan rumus T ya sama dengan setengah N ya, buka kurung N tambah 1. Nah, karena ya N-nya belum diketahui, maka N-nya harus dicari terlebih dahulu. Di mana N dapat dicari ya dengan rumus UN sama dengan ARN pangkat 1. UN itu adalah suku ke N, kemudian A itu adalah suku pertama, R jelas rasio, dan N itu menyatakan banyaknya suku. Ya. Nah, sekarang kita akan mencari posisi suku tengah dengan terlebih dahulu cari banyaknya suku itu atau N. Masukkan rumusnya UN sama dengan ARN kurang 1, di mana UN ya yang suku terakhirnya ini 6536. Kita masukkan di sini ya. A di sini jelas kelihatan 1 ya. A1. Nah, R adalah rasio. Nah, rasio masih ingat, rasio dalam sebuah barisan geometri itu adalah perbandingan dua suku yang saling berurutan. Jadi, misalnya kita ambil contoh suku pertama dan suku kedua. Jadi, suku kedua kita bandingkan dengan suku pertama. Kalau misalnya kita ambil suku kedua ya, misalnya 2 dan 4, berarti suku ketiga suku 2 dan suku 3 berarti 4 dibagi 2 ya, tetap hasil rasio 2. Kalau misalnya kita ambil misalnya yang suku berapa ini suku keempat dan suku kelima ya. Suku 5 dibagi suku 4 itu 16 bagi 8 2 ya. Jadi berapapun kita bagi itu nilainya tetap sama ya, yaitu di sini adalah 2. Jadi rasio adalah 2. Jadi di sini 1 kali 2 pangkat N kurang 1. Nah, berapa N? N inilah yang akan kita cari. Nah, 65536 itu sama juga dengan 2 pangkat 16 ya. Kemudian ini 1 kali 2N kurang 1 itu adalah hasilnya 2N, 2 pangkat N kurang 1. Nah, ini 2-nya bisa kita hilangin ya, saling kita coret 2 di sini ya, jelas ya. Coba kita hapus dulu. Oke, jelas ya, 2 sehingga tinggallah 16 sama dengan N kurang 1. Nah, ini yang N kurang 1 kita pindahkan ke ruas kiri, kemudian 16 pindahkan ke ruas kanan, sehingga kita dapat N kurang 1 sama dengan 16. Nah, berapa N-nya? Tinggal N sama dengan 16 ya, tambah 1, karena min 1 dipindah ke ruas kanan itu menjadi plus ya. Jadi N sama dengan 16 tambah 1. Nah, jelas di sini kita dapatkan N itu adalah 17. Nah, sampai tahap di sini kita sudah tahu berarti ada jumlah total jumlah sukunya adalah 17 ya. Jadi 1 2 4 8 16 32 64 sampai dengan 65536 itu berjumlah 17 suku. Ya, 17 suku. Nah, kita sudah dapat tadi suku tengah 256. Nah, di suku keberapa nilai 256 ini? Oke, lanjut ke tahap berikutnya yaitu kita cari posisi suku tengahnya. Nah, kita tadi sudah menyebutkan rumus untuk mencari posisi suku tengah itu adalah T sama dengan setengah N tambah 1 ya. Nah, ini kita tulis kembali. T sama dengan N tambah 1. N sudah kita dapatkan tadi yaitu 17 ya. 17. Jadi T sama dengan 17 tambah 1. 17 tambah 1 jelas 18 ya. Setengah dari 18 berarti adalah 9 ya. Jadi ya UT ya suku tengah yang 256 ini itu terletak pada posisi suku ke-9 U9 ya. Nah, jadi untuk barisan yang banyak ya jumlah sukunya itu tidak mudah kita
mudah menentukan mana suku tengahnya dan di posisi mana suku tengahnya, maka kita rumuskan, kita gunakan rumus seperti ini. Nah, ini adalah cara pertama dalam mencari suku tengah atau penggunaan rumus dalam mencari suku tengah, ya. Nah, kita coba ke cara kedua. Sama, kita akan meninjau juga barisan geometri di mana terdiri dari 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 sampai dengan 65.536. Ya, dari sini ya, dari barisan ini kita dapatkan atau jelas ya, kita ketahui A itu adalah 1 ya, itu suku pertama. Kemudian R juga tadi sebelumnya juga kita sudah uraikan dari mana itu perbandingkan dua suku berturut-turut. Jadi misalnya di sini kita ambil contoh perbandingan suku ketiga terhadap suku 2. Suku 3 nilainya lah 4. Kemudian suku 2, 2. Jadi 4 dibanding 2 atau dibagi 2 hasilnya adalah 2. Jadi rasionya adalah 2. Nah, suku terakhir UN ya, itu 65.536. Nah, banyaknya suku barisan di atas ya, banyaknya suku itu dapat diperoleh dengan cara seperti berikut. Jadi UN, kita gunakan rumusnya adalah UN sama dengan ARN minus 1 ya, masukkan nilainya. UN itu adalah 65.536, A-nya 1, kemudian R rasionya itu 2, kemudian N kurang 1. Nah, ini 65.536 ya, itu sama juga dengan 2 pangkat 16 ya. Ini kan 1 kali 2, 2. Jadi 2 N kurang 1. Nah, ini kan bisa dicoret ya. 22 ini bisa dicoret ya. Sehingga ini kan dicoret ya. Sehingga tinggal 16 sama dengan N kurang 1 ya. Pindahkan, saling kita pindahkan ke ruasnya ya. Jadi yang ruas N1 kurang 1 pindahkan ke ruas kiri, 16 pindah ke ruas kanan. Jadi tidak ada perubahan tandanya. Ya, N kurang 1 sama dengan 16. Kemudian minus 1 ini karena dipindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi positif 16 tambah 1. Jadi N sama dengan 17. Jadi di sini kita sudah dapatkan nanti ada 17 suku ya. Sehingga suku terakhirnya adalah 65.536. Ya, lanjut lagi ya. Kita cari sekarang posisi suku tengah ya. Kita sudah tahu banyaknya suku, sekarang suku tengahnya. Itu dengan rumus 2T kurang 1 sama dengan 17. 2T sama dengan, kita pindahin ya, kan tadi N ya, 2T kurang 1 itu sama dengan N, jadi 17 langsung kita masukkan ya. Kemudian 2T sama dengan 17 tambah 1 ya. Dari mana ini ya? Ini kan 17, 1 ini kan kita pindahin ke sini sehingga menjadi positif ya. 2T sama dengan 18. Kemudian kita bagi T, 18 bagi 2 itu 9. Jadi suku tengahnya berada pada suku ke-9 ya. Nah, sekarang kita udah dapatkan posisi suku tengahnya. Tinggal kita mencari tahu nilai dari suku ke-9 itu berapa. Masukkan rumus ya. Rumusnya adalah UN ARN minus 1. Jadi U ke-9 berapa? U ke-9 itu ya. Ini justru yang harus kita cari. Kemudian A ya, itu adalah nilai suku pertama 1, R rasionya itu 2 ya, N-nya adalah N yang ke-9, berarti 9 kurang 1. Nah, U9 sama dengan 1 kali 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu berapa? 2 pangkat 8 itu adalah 256. 256 kali 1 itu sama dengan 256. Jadi suku tengahnya itu 256 ya, nilai suku tengahnya, dan berada pada suku ke-9. Jadi ini cara kedua ya. Nah, untuk kita lebih mudah memahaminya lagi, mari kita coba ke beberapa contoh soal. Nah, soal nomor 1 ya.
Diketahui sebuah barisan geometri 5, 10, 20, 40, 80 sampai dengan 51, 20. Nah, ini juga sama, kita tidak mudah bisa mengetahui apa suku tengahnya ya, karena terlalu banyak sukunya. Nah, pertanyaannya di sini, nilai suku tengahnya adalah apakah A 160, apakah B 320, atau C 510, atau D 640. Nah, bagaimana cara mencarinya ya? Sama seperti penjelasan tadi. Nah, kita dapatkan dari barisan tersebut ya, 5, 10, 20, 40, 80 sampai dengan 5, 1, 20 ini itu jelas ya, suku pertama yaitu adalah 5 ya, atau kita simbolkan dengan A sama dengan 5. Kemudian suku terakhirnya 5, 1, 20 yaitu UN sama dengan 5, 1, 20. Nah, UT-nya ya, rumus UT, rumus mencari suku tengah itu akar A kali UN. Nah, tinggal kita masukkan nilai-nilainya. A-nya berapa tadi? A-nya itu adalah 5. UN-nya 5, 1, 20. Jadi tinggal kita kalikan 5 kali 5, 1, 20. Itu hasilnya adalah 25.600. Nah, ini suku tengahnya akar dari 25.600 itu berapa? Itu adalah 160 ya. Jadi jelas jawabannya adalah A. Jadi suku tengahnya adalah A 160. Jadi di sini hanya diminta nilai suku tengahnya, tidak diminta di mana posisinya ke berapa. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu carilah suku tengah dan posisi suku tengah dari suatu barisan, itu 1/32, 1/16, 1/8 sampai dengan 1024. Nah, di sini kita diharapkan bisa menentukan suku tengah dan posisi suku tengahnya dari barisan tersebut. Nah, mari kita bahas satu persatu. Dari barisan geometri 1/32, 1/16, 1/8, dan 1000 sampai dengan 1024 ya, itu bisa kita dapatkan A ya, suku pertama 1/32. Kemudian R atau rasio itu adalah perbandingan dua suku berturut-turut. Jadi misalnya kita di sini ambil contoh suku ketiga dan suku kedua ya, yaitu R sama dengan U3 dibagi dengan U2 itu 1/8 U3 ya, kemudian U2 nilainya 1/16. 1/8 bagi 1/16. Nah, ini tinggal 16-nya kali 1, kemudian 8 kali 1 sehingga kita dapatkan adalah 16 bagi 8. 16 bagi 8 adalah 2. Jadi rasionya adalah 2. Kemudian suku terakhirnya adalah 1024. Oke. Sampai di sini kita sudah dapatkan beberapa informasi atau data-datanya. Nah, lanjut ke tahap berikutnya. Banyaknya suku ya. UN sama dengan ARN ya, ARN. AR pangkat N ya, pangkat N kurang 1. UN-nya itulah 124, masukkan nilainya. 24, A-nya adalah 1/32, kemudian rasio tadi 2 ya, rasio 2, kemudian pangkat N kurang 1. Nah, 10 pangkat 2 apa 10/24 ini adalah sama juga dengan 2 pangkat 10. Nah, 1/32 ini itu adalah 2 pangkat min 5 ya, pangkat min 5 karena 1/, ya. Kalau 32 berarti 2 pangkat 5. Kalau 1/32 berarti 2 pangkat min 5 kali dengan 2 pangkat N kurang 1 ya. 1 ini kita lihat ya, ada yang bisa ditambahkan. Oke, 2 pangkat 5 kali 2 N pangkat kurang 1 itu sama dijumlahkan ya, berarti min 5 tambah min 1 sehingga kita dapatkan 2N kurang 6 ya.
ini 2 pangkat 10 tetap ya, sehingga kita dapatkan 2 pangkat 10 sama dengan 2 pangkat n kurang 6. Nah, ini bisa saling dicoret ya duanya. Sehingga sekarang kita dapatkan 10 sama dengan n kurang 6. Nah, n kurang 6 kita bawa ke ruas kiri, 10 kita bawa ruas kanan. Sehingga n kurang 6 sama dengan 10. Nah, n-nya berapa? Berarti n sama dengan 10 tambah 6, itu hasilnya 16 ya. Jadi jumlah sukunya itu adalah 16. 16 itu apa? 16 itulah genap. Nah, karena banyak yang suku genap, maka jelas ya, tidak ada suku tengah. Kalau tidak ada suku tengah, berarti juga jelas kita tidak bisa mencari posisi suku tengah. Nah, ingat seperti teori di awal bahwa untuk mencari suku tengah itu hanya berlaku untuk jumlah suku yang ganjil, tidak berlaku untuk suku genap. Nah, semoga bisa dapat dipahami ya dan bisa bermanfaat. Nah, terima kasih. Merci.